Halo Sobat Antara, kembali lagi dalam program podcast Close Up Antara. Kali ini tamu kita sangat spesial, yaitu salah satu interpreter atau penterjemah, biasa disebut sebagai seorang juru bahasa isyarat, yaitu Mbak Winda Utami. Mbak Winda Utami, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Mas. Bener ya, aku tadi nyebutnya juru bahasa isyarat ya Pak? Betul. Dan sebagai seorang interpreter berarti? Iya. Penerjemah sih, tapi kita kadang-kadang kalau dalam bahasa Inggris itu kita sebutannya sign language interpreter. Jadi kayak lebih menginterpretasikan sebenarnya. Karena yang disampaikan adalah pesannya ya, maksudnya bukan per konteks bukan kata, per kata, tapi ya pesan yang disampaikan itulah yang nanti diisyaratkan ya. Iya betul. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh mengenai teknis dan bagaimana Mbak Winda menekuni dunia itu ya. Kemudian yang ingin aku tanyakan pertama adalah pengalaman pertama Mbak Winda ketika menjadi juru bahasa isyarat dalam acara waktu itu HUT atau ulang tahun Indonesia yang ke-78. 77 yang pertama malah. Oh, 77 dulu? Iya, 2022. Oh, berarti udah 2 kali ya? 2 kali. Oh, 2 kali. Oke. Itu gimana awalnya? Awalnya itu jadi dari Setnek itu kan meminta ke Kominfo ya. Nah, itu waktu itu saya masih bekerja di sebuah lembaga juru bahasa isyarat. Oke. Nah, meminta ke lembaga tempat saya bekerja waktu itu. Terus dapatlah nih 2 nama saya kan. Itu di HUT 77. Viral tuh. Waktu itu saya nerjemahin Farel Prayoga. Waktu nyanyi ya? Iya, yang ojo dibanding-banding kayak itu. Di 2023 akhirnya jadi ngeh ya si Kementerian Setnek ini terus kayak yang tahun kemarin aja Winda kan vibes-nya juga bagus gitu. Jadi di tahun 2023 yang ke-78 akhirnya saya lagi. Tapi waktu itu memang saya masih di lembaga penerjemah bahasa isyarat ya gitu. Jadi kalau sekarang kan saya sudah lepas dari lembaga itu, lebih ke penerjemah independen kalau sekarang. Dulu dikontaknya gimana? Maksudnya dikontak melalui lembaga atau langsung ke personal ke Mbak Winda? Ke lembaga. Oh, ke lembaga. Yang di 77 itu ke lembaga kontaknya. Terus di 78 juga sebenarnya pribadi sih ke saya. Terus saya bilang lewat lembaga aja karena kan memang kan karena saya masih bekerja di lembaga itu jadi memang harus sesuai prosedur lembaga. Jadi oke, akhirnya dikontak lagi ke lembaga. Terus ya udah. Lembaga menunjuk. Iya, karena kan dari yang saya tahu ya, dari merekanya juga sudah menyebut nama saya yang tahun lalu aja. Tapi gitu. tahu nggak Mbak Winda ketika pertama kali dikontak itu mau menjadi penerjemah atau interpreter bahasa isyarat di acara kemerdekaan itu? Tahu. Yang 77 tuh tahu, 78 juga tahu. Gimana rasanya ketika ternyata ada kesempatan gitu loh? Yang pasti bangga, senang, tapi nggak nyangka bakalan viral gitu. Seramai itu ya? Karena kan kayak saya tuh kan dari 2017 ya resminya. Sebenarnya di 2014 juga udah mulai ada di TV gitu. Terus di 2017 sampai 2022 itu orang juga nggak ngeh sama saya kayak, ya udah paling juga kecil gitu, nggak akan ada orang yang lihat gitu. Jadi ya biasa aja. Cuman kayak bangga aja di masuk istana gitu kan. Lebih ke situnya sih. Terus tiba-tiba viral kayak terima kasih deh Tuhan jadi rame gitu. Yang viral kan waktu itu cara interpreter Mbak Winda kan cukup menarik perhatian. Bahkan mungkin bisa ibaratnya menggambarkan dari keseruan lagu tersebut ya waktu itu. Dan gimana Mbak rasanya waktu itu? Kalau yang pengalaman di 77 itu yang viral itu kan lagunya Farel. Betul. Dan itu saya sebenarnya nggak tahu kalau ada lagu itu. Oh gitu. Jadi di rundown kan kita ada beberapa kali GR ya.
Di rundown itu sama sekali tidak ada namanya Farel Prayoga tuh nggak ada. Terus pas lagi acara tiba-tiba tuh ada VT, ada fotonya Farel. Nah, saya tanya sama panitia yang ada di situ kayak, Kak ini siapa ya? Kok ada anak kecil? Ini namanya siapa? Oh itu Farel. Oh, kok nggak ada nih namanya di rundown? Oh itu kayaknya sih buat bapak deh, internal gitu. Oh ya udah biarin gitu. Dipikirnya nggak akan diterjemahin. Nggak akan keluar nih. Tiba-tiba begitu saya duduk, lah itu kok anak itu keluar ya? Kok ini kamera masih nyala ya? Gitu udah panik duluan kayak. Ini lagu apa? Terus saya nggak tahu lagu Ojo dibanding-banding, kayak saya nggak tahu awalnya. Tapi itu saya sering denger nih ininya mas, refnya. Cuman lirik fullnya saya nggak tahu. Terus kayak gimana mbak, mau di take out aja atau gimana? Iya. Bahasa Jawa ya? Nggak apa-apa. Aku kebetulan saya kan orang Solo ya. Nah itu. Nggak apa-apa saya. Apa yang terjadi kalau Mbak Winda nggak tahu bahasa Jawa waktu itu? Ditarik aja kali penerjemahnya. Oh, berarti memang waktu itu surprisingly memang tidak ada di rundown dan memang Mbak Winda harus ditugaskan menerjemah dan inisiatif bahwa wah ini harus diterjemahin gitu. Iya, karena kan semua lagu itu diterjemahkan. Nah, terus tiba-tiba ada lagu ini kayak agak nggak lucu aja, terus penerjemahnya hilang gitu. Terus kayak ini karena saya tahu ini lagu apa, lagu bahasa Jawa, saya bisa bahasa Jawa, ya udah deh coba aja dulu gitu. Aduh, terus rame deh. Untung iso basa Jawa. Oh, nggih sakit no. Nanti ditranslate dikit. Nah, yang bikin menarik di sini, kenapa Mbak Winda milih menjadi juru bahasa isyarat? Sebenarnya saya itu tertarik dengan kegiatan-kegiatan seperti kerelawanan, terutama yang terkait dengan manusia, kayak kelompok marginal, pokoknya yang berhubungan dengan manusia kayak gitulah. Makanya itu juga pendidikan saya itu kan lebih ke psikologi ya. Oh dulu pendidikannya psikologi? Iya, di UMS. Nah itu akhirnya saya kayak mencari-cari nih mas. Kayak dari SMA itu sebetulnya sampai detik ini saya sekarang menjadi pembina. Sebelumnya saya adalah relawan di namanya Kelompok Asuh Pelita Hati. Itu untuk anak-anak pemulung di Lebak Bulus, Jakarta. Itu dari saya SMA. Akhirnya ketika saya harus kuliah di Solo, itu saya mencari-cari nih kegiatan serupa. Saya menjadi relawan untuk anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah. Saya menjadi relawan untuk mengajar anak-anak di pinggiran Tirto Nadi. Sampai saya ketemu si teman-teman disabilitas ini, si teman-teman tuli. Ketemunya di mana? Di Solo Car Free Night. Car Free Night, oke. Jadi waktu itu saya sebenarnya lagi mendampingi sekolah autis. Kita ada beberapa produk yang dijual gitu kan. Nah dari semua stand yang ada di Car Free Night itu hanya Gerkatin Solo yang nggak ada barangnya nih. Tapi, ada stand yang memang khusus jualan sebenarnya. Iya. Tapi di satu stand yang membuat menarik adalah itu nggak ada barang yang dijual. Nggak ada barang yang dijual, cuma ada beberapa kursi disusun berhadapan dan ada banner bahasa isyarat. Terus kayak ini kok nggak selesai sih penataannya, saya pikir gitu kan. Terus saya liatin kok mereka ngobrol-ngobrol. Itu mereka ngapain sih, kayak bergerak-bergerak semua. Akhirnya saya datang ke situ, saya tanya ini apa. Tapi Gerkatin tuh apa? Gerkatin itu adalah singkatannya Gerakan untuk Kesejahteraan Tuli Indonesia. Oke. Itu organisasi resmi yang ada di Indonesia untuk teman-teman tuli gitu. Terus tadi kan ngelihat gerak-gerak gerak-gerakannya. Terus saya di situ ada beberapa relawannya Gerkatin nih yang waktu itu masih SMA, ada yang kuliah juga gitu. Terus saya tanya ini apa nih gitu. Oh ini belajar bahasa isyarat, ayo belajar. Nah itu pertama kali yang pasti diajarkan adalah alfabet A sampai Z, terus kayak nama, rumah dan lain-lain kata-kata dasar. Dari situ besok sorenya kan kita tukeran kontak. Iya BBM ya. Itu 2010. Itu masih, terus bertukar pesan lah ya. Iya, terus kayak di besok malamnya, besok sorenya saya itu di WA sama salah satu relawan di situ, Mbak, ayo ikut ke acara teman-teman Gerkatin. Ternyata itu adalah rapatnya Gerkatin dan langsung diajak. Terus saya orang dengar di situ yang nggak ngerti mereka ngomong apa, tuh saya kepala saya pusing banget mas, karena kan kayak harus nengok kanan kiri gitu. Terus hari selanjutnya saya adalah satu-satunya orang dengar di komunitas itu yang diundang ke sebuah acara di Solo. Di Solo itu kan banyak komunitas-komunitas gitu ya. Terus kita Gerkatin yang diundang, terus Gerkatin minta saya buat datang dan mereka bilang gini,
Winda maju, terjemahin itu ngomong apa. Terus saya ngomong kan ada tuli gitu. Saya nggak tahu nih kalau dia tuli. Kamu dong maju, kamu kan kayaknya lebih bisa gitu. Saya tuli tapi dia gerakannya masih bisa, verbalnya masih bagus gitu kan. Oke, ya. Saya tuli, terus cuman kamu di sini orang dengar gitu. Akhirnya yang bisa berbahasa isyarat gitu. Itu 2 hari Mas, setelah Car Free Night. Itu saya nerjemahin, dan yang saya terjemahin adalah saya mengeja. Jadi kalau Masnya bilang Assalamualaikum, saya eja ASS gitu sampai selesai. Dan abis itu mereka baru kasih tahu, oh Assalamualaikum isyaratnya apa. Berarti kesimpulannya itu Mbak Winda terjun ke menjadi juru bahasa isyarat itu karena apa ya? Ketidaksengajaan bertemu tadi itu. Iya, sebuah berkahnya di situ ya. Iya, karena emang suka dengan dunia sosial kali ya. Oke, berarti ya luar biasa sekali. Istilahnya dari situ Mbak Winda menjadi ini ya, lebih mendalami dan kemudian lanjut gitu. Nah, berarti belajarnya ketika tidak sengaja itu bukan belajar formal dong ketika belajar bahasa isyarat. Iya, di 2010 itu bahkan teman-teman tuli ini sangat tertutup sekali dengan orang-orang dengar. Jadi kayak masih takut, bahkan waktu itu kayak misalnya kita ke mall atau kita makan bareng, saya suruh pesan atau bayar makanan mereka sendiri aja, mereka gak mau, kayak temenin dong atau kamu dong yang bilang. Seperti itu di keadaan waktu itu ya, 2010-2011. Jadi gak ada Mas tempat belajar khusus seperti yang saat ini tuh belum ada. Kursus-kursus gitu ya. Iya, ini kan juga baru-baru aja ya, kayaknya ada kursus-kursus dari lembaga, dan ini saya senang banget sih. Lalu apakah ketika menjadi seorang juru bahasa isyarat itu harus memiliki sertifikasi profesi atau seperti apa, Mbak Winda? Kalau sertifikasi profesi yang saya tahu sampai detik ini kami belum ada, karena bahasa isyarat itu bervariasi. Hanya kami memiliki sertifikat dari lembaga tempat kami belajar gitu. Yang pertama, terus yang kedua paling ada surat dari organisasi tuli. Gitu. Jadi kalau untuk jadi JBI kan banyak pertanyaan. Kalau saya sudah belajar nih di lembaga tertentu, sudah sampai level sekian, apakah saya bisa menjadi JBI? Belum tentu. Oh gitu. Karena tergantung teman-teman tulinya. Biasanya kalau sudah bisa bahasa isyarat, terus kita sering ngobrol sama komunitas tuli, itu secara otomatis teman-teman tuli pasti akan merekomendasikan kita untuk ke acara-acara gitu. Oke, berarti memang sebenarnya siapa saja itu bisa menjadi seorang juru bahasa isyarat asalkan ya bisa menginterpretasikan ya. Hanya saja memang sertifikasi dan sebagainya itu ada level-level tertentu yang harus dilalui, seperti itu. Kalau untuk di lembaga itu kan ada beberapa levelnya, tapi nggak serta-merta kita langsung jadi juru bahasa isyarat setelah menempuh pendidikan di lembaga itu. Gitu. Berarti memang tingkatannya itu berdasarkan pengalaman ya? Iya, dan harus sering sama tulinya gitu. Lalu bagaimana ketika misalnya temen yang tuli, tapi dia juga pengen jadi juru bahasa isyarat? Bisa banget, bahkan gimana caranya? Di TV nasional juga sudah ada ya. Oh sudah ada? Ada teman-teman tuli juga yang jadi JBI. Jadi sistemnya itu adalah biasanya ada prompter. Terus ada prompter tuh berupa tulisan kayak berita yang biasa dibacakan gitu kan. Terus ada feeder itu adalah orang dengar yang bisa berbahasa isyarat, misalnya saya. Jadi tulinya itu duduknya itu menghadap saya, terus prompternya di sebelah sini. Nah ini jadi saya dengar anchornya bilang apa, terus saya terjemahkan. Nah jadi dia melihat penerjemahan saya dan melihat prompter itu, terus lebih divisualkan. Berarti memang kesempatan untuk menjadi profesi seorang juru bahasa isyarat itu terbuka untuk siapa saja, baik untuk orang dengar maupun orang tuli sendiri. Iya. Dan itu banyak. Dan sudah banyak yang diterima untuk menjadi seorang juru bahasa isyarat, khususnya untuk orang tuli. Kalau seperti itu tergantung kebijakan lembaganya masing-masing ya Mas, kan karena di Indonesia ada lembaga JBI itu ada beberapa. Jadi apakah ini nanti tulinya bisa menjadi JBI atau tulinya ini menjadi tutor atau ya nanti yang mengevaluasi gitu. Kalau di tempat saya itu tulinya ini menjadi fit itu seperti tutornya kita. Jadi kayak setiap ada iklan, pas lagi iklan nih lagi break itu
tulinya langsung yang tadi kamu kurang ini di bagian penerjemahan, ini harusnya seperti ini gitu. Seberapa penting sih menurut Mbak Winda untuk juru bahasa isyarat itu diadakan untuk beberapa acara itu? Penting dong, karena itu kan masuk ke undang-undang juga ya Mas ya, kayak setiap orang punya hak apapun, pendidikan, hiburan bahkan, jadi harus difasilitasi kan. Masyarakat Indonesia nggak semuanya bisa mendengar, masyarakat Indonesia nggak semuanya bisa melihat, jadi bisa difasilitasi dengan diberikan akses yang baik aja sih, gitu. Akses seperti apa yang dimaksud Mbak Winda akses yang baik itu? Apakah kesempatan untuk menjadi juru bahasa isyarat itu diberi istilahnya kesempatan yang banyak atau seperti apa? Sebenarnya gini, kalau dalam akses pendidikan itu ketika sekolah atau lembaga pendidikan siap menerima disabilitas, bukan hanya tuli, ya dia juga harus siap dari fasilitas pendukung-pendukungnya. Misalnya dia menerima tuli, ya dia harus, si lembaga pendidikan ini harus menyediakan penerjemah untuk tulinya. Terus atau ada typist, ya seperti itu. Terus misalnya untuk netra di gedung-gedungnya udah ada guiding block. Jadi kayak nggak setengah-setengah, kayak kita terbuka kok buat disabilitas, tapi buat teman-teman kursi roda gimana? Inklusif gitu. ya seperti harus, itu ya. Jadi kalau memang sudah menyatakan itu inklusif ya, ya harus dilibatkan semuanya. Lalu Mbak Winda selama ini merasa apakah itu sudah terfasilitasi atau terfasilitasi, salah satunya paling tidak dari segi acara-acara yang diberikan kesempatan itu, apakah sudah merasa terfasilitasi atau belum? Mungkin masih berproses ya, untuk saya bilang sudah, karena kayak penerjemah di TV aja tuh ukurannya sangat kecil banget. Itu sebenarnya teman-teman tuli itu banyak protes, karena kayak lucu aja kan, mereka juga pengen Berarti ini masukan yang baik ya untuk seluruh penyedia televisi. Iya benar. Kayak misalnya kan mereka kadang nonton TV tuh pengennya santai-santai kan, tapi mereka nggak bisa nonton dengan santai karena JBI-nya cuma segini gitu. Harusnya kan setidaknya mungkin 1/3 dari full TV gitu ya. Jadi kayak mereka walaupun duduk masih bisa lihat nih penerjemahnya menerjemahkan apa, ekspresinya masih kelihatan. Bahkan kadang-kadang kita itu ketutupan iklan. Yang berjalan atau yang muncul gitu ya. Jadi kayak ini gimana sih gitu. Ini sepertinya masukan yang baik untuk seluruh pemangku kepentingan yang memiliki channel-channel untuk menayangkan ini ya, karena ternyata memang itu sangat dibutuhkan oleh para teman-teman yang membutuhkan istilahnya jasa atau bahasa isyarat yang bisa dia nikmati ketika menonton televisi ya. Kemudian salah satu yang saya lihat ketika di kolom kecil itu ketika para juru bahasa isyarat ini memberikan bahasa interpreternya itu sangat ekspresif. Apakah memang harus seperti itu atau memang itu tergantung dari pembawaan? Sebenarnya dasarnya bahasa komunikasi dengan tuli itu ada 3. Pertama itu bahasa isyarat, kedua ekspresi, ketiga gestur, ya kan? Dan verbal juga ada 4 komunikasi verbalnya. Dan sebenarnya akhirnya balik lagi. Walaupun udah ada 4 pakem ini, kadang-kadang ada orang yang ekspresinya nggak terlalu kelihatan, gitu. Nah mungkin kalau di saya karena saya ekspresif ya, jadi kelihatan banget gitu. Berarti bahasa isyarat itu kan sebenarnya teknisnya kita bukan menerjemahkan seperti mengeja, tapi memberikan pesan. Iya. Misalnya dalam satu kalimat itu kan ada istilahnya SPOK. Nah itu apakah di bahasa isyarat harus seperti itu atau yang penting pesannya disampaikan sesuai? Di dalam sistem bahasa isyarat strukturnya itu kami menyebutnya glosa. Kalau struktur orang dengar kan SPOK tadi ya. Kalau di struktur bahasa isyarat itu dia namanya glosa. Ada yang namanya CL ini kayak bentuk-bentuk tangan, arah dan sebagainya gitu. Nah glosa ini adalah struktur bahasanya. Jadi kadang-kadang misalnya contoh nih kayak yang saya tahu ya, mobil berjalan dengan sangat cepat misalnya gitu. Kalau kita ikutin strukturnya dan ini adalah bahasa isyarat yang dipakai di sekolah nih, yang saya tahu adalah mobil, ini kan untuk isyarat mobil berjalan terus cepat. Itu sesuai struktur kita nih orang dengar. Tapi di Bisindo yang saya dan teman-teman tuli pakai itu mobil itu seperti ini. Jadi ini mobil memang mobil, tapi ketika itu mobil berjalan dengan sangat cepat, udah cukup kayak gini. Mobil
Oke. Mukanya Ada mimiknya ya, ekspresi cepet, nonverbalnya itu sampai ya. iya, Nah, cepet, lambat gitu. nah kalau untuk menjelaskannya ini, aku pengen Mbak Winda coba ya untuk menginterpreter eh, saya ngomong sekitarnya 1-2 kalimat sapaan biar masyarakat juga bisa istilahnya memahami bahwa yang disampaikan itu sebenarnya bukan per kata karena itu akan mungkin sulit ya atau mungkin akan terlalu cepat ketika orang ngomong, tapi mudah-mudahan pesan yang disampaikan bisa sampai. Nah, aku pengen Mbak Winda menyampaikan bahwa misalnya saya ngomong seperti ini. Jangan lupa teman-teman Sobat Antara untuk menyaksikan program podcast di antaranews.com atau di YouTube Antara TV Indonesia. Karena kali ini kita akan membahas mengenai teknis juru bahasa isyarat buat teman-teman yang pengen mengetahui teknis-teknisnya. Jangan lupa ya, saksikan di podcast Antara. Wow. Bisa langsung gitu ya, Pak? Ya terbiasa kayaknya. Biasa, aduh. Dari 2010-11 kayak. Saya tadi bukan sedikit mikir, tapi juga berusaha memahami Mbak Winda apa yang disampaikan. Wow, bisa seteknis itu ya dalam arti menyampaikannya. Apa yang disampaikan ketika itu? Maksudnya kan tadi saya ngobrol nih, dan Mbak Winda kan belum, istilahnya kita belum briefing lah, tapi langsung. Yang disampaikan langsung pesannya nunggu saya selesai atau langsung yang terdengar tersirat aja disampaikan? Biasanya satu kalimat. Jadi kan kalau Mas kadang-kadang kalau pembicara nih ngomongnya temponya sangat lama tuh kayak kita nunggu ini saya gitu. mau kemana gitu. Tapi kalau udah biasanya orang kan ngomong biasanya standar ya temponya, terus kayak dia satu kalimat selesai kita terjemahkan, satu kalimat saya terjemahkan gitu. Apa yang susahnya, Pak, tantangannya? Tantangannya kalau saya bingung pembahasannya sih, Mas, kadang-kadang. Jadi waktu itu banyak contoh ya, waktu kampanye gitu kan, kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang susah, atau mungkin bahasa-bahasa yang tinggi gitu kan. Nah itu saya, kalau buat saya ya gitu kan, itu kayak agak bingung sih gitu. Ini apa ya? Kalau misalnya itu bahasa yang kayak waktu debat itu kan ternyata banyak bahasan yang betul teknis. Iya, istilah asing lagi. Iya, itu kayak apa nih maksudnya gitu ya. Kayak itu fungsinya, makanya kami itu bekerja setiap acara itu biasanya kalau 1 jam itu 30 menit itu kita gantian penerjemahnya. Dan itu biasanya selalu ada 1 tuli, 2 JBI dengar untuk gantian. Tuli ini sebagai mentor. Nah, jadi misalnya kayak contoh saya bingung nih ada kata-kata asing. Itu saya sambil di kamera senyum gini, saya ngomong nih sama Mas. Misalnya apa? Ekonomi hijau. Terus saya eja dulu nih, ekonomi hijau. Dia tahu nih kalau saya ngeja, saya nggak paham. Iya. Atau saya nggak tahu isyaratnya, dia akan googling, dia akan kasih ke guru tulinya kayak, ini ekonomi hijau artinya ini, kamu udah ada isyaratnya belum? Nanti guru tulinya akan, kamu sementara kayaknya ini merujuknya ke sini deh gitu. Terus baru Berarti harus ada persiapan pemahaman konteks sebelumnya ya? Iya, makanya kami itu kalau ada acara selalu minta rundown-nya. Kalau bisa dikasih materinya, kalaupun nggak bisa rundown-nya deh, kira-kira temanya hari ini akan membicarakan apa, terus kita belajar dulu. Mengapa juru bahasa isyarat itu kalau di TV sukanya sering pakai baju hitam dan putih? Sebenarnya sih tergantung warna kulit ya, karena gitu? kami ini adalah orang Asia kan kulitnya nggak hitam sekali gitu kan. Jadi biasanya pakainya warna hitam, satu warna atau biru dongker gitu. Karena biar kontras. Jadi teman-teman tulinya juga ngelihatnya lebih fokus. Dan itu pun ketika saya menerjemahkan itu jam tangan bling-bling dilepas, terus kalau pakai cincin-cincin dilepas dulu, tidak boleh ada aksesoris di area sinilah, area sampai pinggang itu nggak ada. Jadi biasanya kalau acara-acara khusus kayak kemarin 17-an kan harus pakai Mbak kalau bisa temanya pakai kebaya ya. Kita cari kebaya yang nggak ada warnanya gitu. Jadi bawahnya aja yang dimainin pakai batik atau pakai apa gitu. Lalu apa sebenarnya jenis-jenis bahasa isyarat yang dipakai oleh
juru bahasa isyarat itu? Kan ada Bisindo dan sebagainya. Umumnya. Kalau umumnya yang ada di TV itu kebanyakan Bisindo. Bisindo itu adalah bahasa isyarat Indonesia, yaitu bahasa isyarat yang lahir dari tuli, yang lahir dari komunitas tuli gitu. Jadi secara struktur, secara bahasa itu lebih visual. Sedangkan kalau sebenarnya di Indonesia itu ada 2 jenis bahasa isyarat. Bisindo dan CB. CB itu adalah sistem isyarat bahasa Indonesia. Jadi seperti kayak tadi saya contohkan, dia itu adalah satu-satu kalimat diisyaratkan dan dia memiliki awalan, akhiran, sisipan. Sedangkan di Bisindo nggak ada. Jadi Bisindo ini lebih visual, makanya teman-teman tuli lebih bisa memahami Bisindo daripada CB. Oke, berarti memang yang satunya sistem, yang satunya salah satu Bisindo itu yang umum ya, yang digunakan. Karena kan itu yang terpenting dari komunikasi adalah saling memahami ya Mas. Betul, ya. Yang penting pesannya sampai. Iya, seperti itu. Salah satunya tadi kan saya ingat bahwa Mbak Winda salah satu yang menerjemahkan bahasa isyarat daerah ketika Farel tadi menyanyikan lagu Ojo Dibanding-bandingkeun. Nah, itu kan bahasa Jawa ya pesannya. Itu apakah memang ada bahasa isyarat khusus untuk bahasa daerah? Kita sebut bahasa daerah lah ya. Atau bahasa nasional, itu apakah memang ada pemaknaannya yang berbeda? Nggak ada. Bahkan teman-teman tuli itu yang di Solo pun juga tidak paham bahasa verbal Jawanya. Oh gitu. Jadi tapi memang Bisindo itu bervariasi. Ada Bisindo Jakarta, Bisindo Solo gitu-gitu. Itu apa perbedaannya? Perbedaannya karena bahasa dan budaya itu jadi satu. Biasanya hanya beda sedikit aja sih, kayak misalnya makan, isyaratnya di Jakarta biasa seperti ini karena budayanya pakai garpu dan sendok, tapi di Solo atau di Jawa Tengah itu makan pakai tangan pakai gitu tangan, ya. Oke, gitu. itu berarti karena culture-nya ya, Iya, budayanya. kayak kos, ada yang kalau di Solo yang saya tahu itu kos seperti ini, tapi di Jakarta rumah seperti ini gitu, nggak apa-apa gitu, hanya perbedaan itu, tapi karena itu bahasa isyarat dan bahasa visual, perbedaan simbolnya aja berarti iya, karena itu visual, jadi saya mau menerjemahkan di luar pun nggak masalah. Oke, ya berarti ini sebelumnya mohon maaf karena mungkin kan kalau orang dengar itu kan bahasa lokal dan bahasa Indonesia itu kan beda ya dalam pemaknaan. Berarti kalau di bahasa isyarat untuk orang tuli itu sebenarnya sama, hanya simbolnya yang berbeda. Iya, yang hanya ada beberapa gerakan isyaratnya yang berbeda. Lalu bagaimana ketika misalnya nih juru bahasa isyarat itu menerjemahkan kata-kata serapan mungkin atau kata-kata baru, mungkin misalnya ada istilah yang istilahnya lebay misalnya, itu seperti apa? Teman-teman tuli juga ada, kayak gitu? misalnya kepo, lebay. Oh, okay. Ada isyaratnya karena dia tahu lebay apa tuh gitu, terus dia cari tahu. Bahkan di komunitas tuli sendiri ada bahasa slangnya mereka sendiri yang ada itu bahasa slangnya sendiri. Itu nggak ada di orang dengar. Kayak misalnya kayak ini orang nih ngomong doang gitu ya, mungkin kayak gitu. Ada ekspresinya. Iya, ada gitu. Atatatam gitu kan. Cuman kalau kita nanya sebagai orang dengar, ini apa nih atatatam nih artinya apa? Ya pokoknya kalau dia kebanyakan ngomong tuh gitu. Oke, berarti kalau bahasa isyarat itu juga mengalami perkembangan dan dinamis ya, mengikuti tren juga ketika ada istilah-istilah yang bisa diartikan sebagai simbol atau bisa diekspresikan, orang tuli juga bisa merasakannya itu. Makanya itu kalau saya sih lebih memilih akhirnya sering main sama teman-teman tuli, sering nongkrong sama teman-teman tuli. Karena kan bahasa itu berkembang ya. Jadi kalau misalnya cuman berhubungan dengan tuli-tuli yang udah tua yang sering di rumah, pasti akan berbeda dengan bahasa yang sekarang berkembang di tuli-tuli yang muda gitu. Oke. Lalu saya lebih pengen tanya ke jumlah juru bahasa isyarat itu, Mbak Winda. Kalau di Indonesia sendiri menurut Mbak Winda sudah ideal atau belum? Belum sih. Nah, apa yang membuat itu belum? Ya kayak contoh ya, misalnya kalau butuh JBI di Sukoharjo aja, dia pasti akan panggil dari Solo. Itu kan berarti di Sukoharjo belum ada. Oke, ya. Kayak gitu. Terus keterwakilan di daerahnya ya berarti. Iya, kan harusnya kadang-kadang juga karena JBI ini belum bisa kita sandarkan sebagai sebuah profesi, akhirnya orang juga nggak mau ambil ini sebagai profesi utama. Oke. Lalu bagaimana menurut Mbak Winda sarannya agar banyak JBI ini bisa memenuhi standar atau paling nggak secara kuantitas dulu dah, itu bisa banyak terdapat di banyak daerah gitu?
Pertamanya sih paling dari organisasi tulinya ini nih harus mulai hidup dulu ya. Terus kayak mulai mungkin kayak pemerintah mungkin kayak ada intervensi untuk kayak bikin seminar dengan misalnya nih di Solo bikinlah tuh acara yang mengundang teman-teman tuli di daerah untuk latihan bersama misalnya tuli-tuli di Solo, karena teman-teman tuli di Solo kan istilahnya sudah lebih dulu nih. Nanti dari teman-teman tuli ini bisa dibimbing nih untuk bikin kegiatan bareng dengan teman-teman dengar, dan itu kalau bisa sih kalau saya ya ujung-ujungnya pasti mungkin kayak ada bantuan kegiatan lah. Jadi kayak karena kan zaman sekarang agak susah ya gitu. Jadi kayak misalnya ada bantuan kegiatan untuk kita bikin kegiatan bareng-bareng yang melibatkan banyak orang, nanti di situ akan tumbuh kesadaran masing-masing bahwa oh iya ya ini bahasa isyarat ini penting, terus gimana cara kita ngembanginnya. Kayak gitu sih. Jadi memang base community. Tapi kan dulu sempat ada nih Mbak, ketika banyak pelatihan itu kan dulu sempat ada rame lagi juru bahasa isyarat palsu waktu itu. Nah, menurut Mbak Winda waktu itu seperti apa? Iya saya pernah dengar juga sih sebenarnya kalau saya itu nggak bisa dibilang palsu. Kadang-kadang lembaga tertentu itu tidak tahu harus mencari penerjemah di mana. Akhirnya biasanya dia ngambil ke sekolah. Sekolah tuh dalam arti sekolah SLB ya biasanya. Nah, kan kami juga tidak tahu nih di SLB itu apakah guru itu mengajar menggunakan full bahasa isyarat atau seperti apa juga kita nggak tahu kan. Nah begitu ditayangin di TV mungkin itu adalah bahasa isyarat yang dipakai di sekolah itu. Sehingga tidak banyak dipahami. Tidak banyak dipahami oleh tuli-tuli yang dari luar, karena kami teman-teman tuli di luar itu menggunakan bisindo tadi. Jadi kayak akhirnya ketika nggak paham, ya jadi ini enggak, pokoknya ganti kan, teman tuli itu sangat sensitif sekali. Jadi dia pengennya memang bisindo yang lebih banyak dipakai di acara-acara nasional. Berarti sebenarnya mungkin bukan palsu waktu itu ya, hanya saja tidak sesuai dengan orang awam pakai. Iya, tuh. Karena itu kan mungkin itu kalau CB itu kan hanya dipakai di sekolah. Itu sedangkan teman-teman tuli itu sedang memperjuangkan bisindo ini karena itu lebih mudah mereka pahami. Jadi ketika ada CB di TV mungkin di daerah lain tuh nggak paham ini apa ya. Iya, gitu. Karena simbolnya yang digunakan mungkin berbeda ya. Kalau untuk secara internasional sendiri tuh sama nggak sih Mbak? Tidak ada bahasa isyarat internasional yang saya tahu. Itu pun bahasa isyarat internasional itu biasanya pengambilan dari ASL, BSL. Bahasa Inggris ya Mas, bahasa Inggris aja itu British Sign Language, American Sign Language aja beda. Padahal bahasa verbalnya sama-sama Inggris. Nah itu jadi biasa kita ada kalau internasional itu ada kayak serapan dari beberapa bahasa-bahasa yang biasa dipakai gitu. Ya, baik, terima kasih Mbak Winda Utami sudah mampir di podcast Antara. Nah, ini saya mau closing tapi nanti Mbak Winda bantu pakai bahasa isyarat ya. Baik, demikian Sobat Antara episode kita kali ini bersama dengan juru bahasa isyarat Mbak Winda Utami, dan semoga harapan dari Mbak Winda Utami tadi kepada masyarakat khususnya untuk komunitas tuli dan juga pemerintah dan pemangku kepentingan lain bisa terwujud sehingga kita memiliki hak yang sama di mata masyarakat semua. Dan nantikan juga podcast lainnya di antaranews.com, di YouTube Antara TV Indonesia, dan di Spotify Podcast Antara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.